sedikit banyaknya orang yang memang expert, serius dan memang ada di bidangnya, terutama di pernikahan. Karena kalau teman-teman Pro2 boleh cek, itu tidak banyak asosiasi tentang wedding organizer. Jadi kalau MUA, fotografer, dekorasi mungkin banyak. Nah, tapi Betul. kalau untuk khususnya wedding organizer itu kayaknya hanya 1-2. Nah, yang terbesar se-Indonesia adalah Hastana. Jadi Hastana ini memang baru 3 periode, baru kepemimpinan 3 periode dan 1 periodenya itu 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya, jadi memang sampai saat ini kurang lebih ada 205 wedding organizer se-Indonesia. Jadi se-Indonesia gabung dan termasuknya di Sumatera Selatan ada 14. 14 ya. Betul, terutama yang ada di Palembang. Nah, ini jadi wadah di mana teman-teman bisa upgrade, bisa sama-sama belajar, sama-sama saling backup, juga sama-sama terutama nih saling mengingatkan. Betul. Karena kan bisnis wedding organizer ini adalah bisnis yang termasuk yang baru Kak di industri kreatif. Kalau kayak event organizer kan banyak tuh asosiasi, kemudian afiliasinya dan sebagainya. Tapi kalau wedding organizer rasanya memang titik tolak ukurnya pada saat COVID. Jadi memang pada sebelum COVID kan sampai hari ini masih banyak ya udahlah nikah itu pakai panitia aja. Iya benar. Ya kan, atau pakai keluarga aja. Dari jauh-jauh hari keluarga kumpul, panitia kumpul dibentuk, yaudah. Tapi gara-gara COVID itu kan terbatas, semua terbatas. Nah, justru COVID ini mendatangkan peluang bagi teman-teman wedding organizer yang akhirnya yaudah deh serahin yang ahlinya aja, yang tanda kutip mengerti aturan pada waktu itu. Nah, hikmah dari COVID waktu itu akhirnya makin besar, makin banyak, makin aware juga para pengantin sebelum kemana-mana akhirnya pada nyari wedding organizer terlebih dahulu. Itu sih sebenarnya Bang Rian. Berarti udah masuk di Palembang pas ini ya. Hastana ini pas kapan? 2021. 2021 ya. 2020. Jadi Oh, memang after sudah COVID periode ya. kedua, betul, After betul, COVID. betul. Kalau itunya 2000 nasionalnya 2017 ya, 17 18 gitu. Jadi memang masuk ke Palembang agak lumayan susah ya karena ya namanya asosiasi nasional masuk ke daerah itu belum apa ya, belum bisa diterima kadang-kadang karena Belum langsung ya ya, belum belum bisa langsung. otomatis gitu karena kan ya namanya pebisnis gitu ya disatukan apalagi ngerasa oh gue bisa handle pernikahan sekian juta gitu ya sekian ratus gitu oh ini masa mau gabung dengan yang kecil nah kayak gitu Iya benar-benar. gue udah sekian puluh tahun gitu Iya ngurusin benar-benar. wedding lu kan baru berapa bulan nah kayak gitu kadang susahnya tuh di egonya sih sebenarnya tapi gara-gara COVID udah semua diturunkan, ego diturunkan, kepentingan diturunkan. Yang penting bagaimana caranya kita semua sebagai pelaku industri kreatif di bidang wedding organizer bisa melaksanakan wedding sesuai dengan aturan pada waktu itu. Akhirnya kompak tuh. Tidak ada lagi yang senior Senior-juniornya nggak ada yang ya. yang apa menengah ke atas dan menengah ke bawah, nggak ada kasta-kasta gitu pada waktu itu. Jadi sama. Sama. Intinya ya gimana ngurusin pernikahan yang aman, yang baik begitu Betul. ya. Dan bisa jalan karena kan pada saat COVID itu nggak bisa jalan. Oke. Kan freeze-nya itu kurang lebih 4 bulan. Saya ingat betul 25 Maret 2020 keluar tuh suratnya dari pusat bahwa tidak ada pernikahan sama sekali. Nah akhirnya bingung kan, nah gimana akhirnya koordinasi, konsolidasi, buka obrolan, silaturahmi, membuat kajian dan dengan beberapa bidang termasuk dengan pemerintahan pada waktu itu. Baik yang lokal, Palembang maupun juga dengan kementerian terkait, Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian pariwisata dan juga termasuk teman-teman yang punya venue itu kan kena imbas semuanya gimana tetap dapat cuan tapi safety gitu. Benar. Gitu sih. Gimana artinya ini kalau Hastana ini ada badan hukumnya begitu ya? Betul. Gimana Mas? Gimana nih Mas Ikun? Ya sama seperti apa komunitas-komunitas yang lain, terutama yang ada di sektor jasa, industri jasa.
Sebenarnya tujuan dari Hastana ini sebenarnya sangat mulia ya. Bagaimana kita bisa menyatukan beberapa wedding organizer yang punya satu visi dan misi. Karena kalau sudah ngomong profesionalisme, ini kan harus punya standar ya. Benar. Di mana kalau sekarang tuh apa-apa harus ada sertifikasi, standarisasi. Benar. Nah, inilah cikal bakal untuk kita step selanjutnya itu bagaimana menjadikan WO ini punya standar nasional. Sehingga yang kita janjikan kepada klien itu adalah profesionalisme. Benar. Nah, dan profesionalisme itu tidak hanya soal kerja di lapangan, tidak hanya bagaimana menjual jasa kepada klien, tapi lebih luas lagi. Jadi memang kalau di luar kan, misalnya klien ini cari perbandingan untuk WO pasti cari yang murah, tapi tidak. Di sini yang kita utamakan adalah profesionalnya dulu, secara standarisasinya dulu, bagaimana melayani klien di hari H, bagaimana step by step planner dalam urusan pernikahan itu di Hastana itu kita pelajari satu persatu, mulai dari lapangan sampai dengan hal-hal detail terkait direct kepada klien tadi. Satu kesimpulannya adalah kenapa kami berasosiasi, kepentingannya itu bukan untuk business owner sebenarnya, tapi lebih kepada kepentingan pengantin itu sendiri. Karena kan banyak tuh ya, kalau ditanya WO banyak, di Palembang juga banyak, tapi WO yang amanah, WO yang profesional, WO yang punya standar kinerja yang bagus dan terstruktur, detail, memang benar-benar WO tuh kan nggak banyak. Nah, kalau ngerasa teman-teman yang denger nih, oh gue WO juga, atau ada temen nih yang WO juga, entah baru mulai atau mau coba-coba, ya kalau memang bener serius, ayo Gabung diseriusin, betul, digabung. Dan jangan sampai gini kesannya bisnis wedding organizer ini bisnis sampingan atau bisnis coba-coba. Benar. Jangan, padahal pernikahan tuh nggak boleh dicoba-coba. Nggak main-main loh ini ya. Betul. Nggak bisa kan? Ya, momen satu hari itu tidak tergantikan. Benar. Tidak tergantikan. Sehingga memang planningnya tuh harus jelas dan sistematis ya Mas tentunya. Betul. Oke, berarti banyak sekali dong manfaat bergabung di Hastana ini begitu ya. Betul. Yang udah jelas, badan hukumnya ada gitu ya, udah terlihat profesionalnya begitu ya. Masuknya pun nggak main-main Mas. Gimana? Kita punya syarat ya, di Hastana itu sendiri punya syarat untuk tergabung di asosiasi Hastana. Jadi WO itu memang harus teruji, sudah beberapa tahun aktif penyelenggaraan dalam wedding. Oh gitu ya. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 20 tahun kelamaan. 2 tahun. 2 tahun dilihat dari mana tuh? Dari berdiri dan dari portofolio. Oh, portofolionya. Jadi dicek juga portofolio. Jangan sampai gini, oh gue udah buat nih WO 2 tahun, tapi baru 3 klien. Gak bisa. Belum. Oke. Makanya ada syarat berikutnya namanya rekomendasi. Rekomendasi dari asosiasi wedding yang lain. Asosiasi wedding itu kan banyak tuh. Dari fotografer namanya Hibdi. Dari fotografer kenapa? Oh, kalau dia memang benar-benar WO, dia kan udah kerja sama tuh ya, udah tahu lah di lapangan. Oh aman nih, masalah pembayaran, masalah kerjaan, masalah apa. Dari MC pun ada Hipapi, dari dekor ada namanya Aspedi, dari MUA juga sama dan sebagainya. Nah, dari rekomendasi itu baru terbit. Nah, yang ketiga memang termasuk harus berbadan hukum. Kenapa? Karena berbadan hukum itu kan ada alamat kantor, kemudian ada siapa penanggung jawab, izin terkait dan lain-lain kan. Kalau kita main-main ya nggak perlu lah repot-repot, bisnis aja, jualan aja gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kebanyakan permasalahan dari teman-teman di Hastana ini apa sih? Dari teman-teman yang lain begitu, atau mungkin kalau di Hastana ini bagaimana nih pertemuannya? Apakah ada waktunya mungkin 1 bulan sekali? Terus apa yang selalu dibahas? Apalagi sekarang kan banyak yang viral juga terkait perweddingan yang kemarin, sempat ada yang kabur owner WO atau owner WO yang tidak bertanggung jawab lah seperti itu. Kayak ini kan jadi Sempet tamparan jadi korban keras ya, juga. Sempet Mau jadi dibilang korban gitu, ya. kayaknya pernah jadi korban. Iya, sedikit curhat ya. Yang di-spill kemarin pasti. Mas Igun korban. Nah ini kan jadi kayak kena dampaknya gak sih Hastana begitu kan. Nah ini gimana nih teman-teman menyikapinya gitu?
Jadi kalau pertemuan rutin itu tidak ada secara berkala ya. Tapi kalau pertemuan yang wajib, yang nasional ada, yang lokal ada. Dalam artian gini, kalau yang nasional itu ada namanya sertifikasi, baik yang beginner, kayak level advance, intermediate dan lain-lain itu wajib. Itu Kenapa? maksudnya apa tuh? Pelatihan, kayak pelatihan. Oh, ada Ada yang berjenjang. sertifikasi, ada Oh, sertifikasi. beda-bedanya apa Iya. tuh? Karena levelnya basic, basic, Oh, basic, begitu. kemudian habis itu apa ya? Eh, Basic. Itu ngapain tuh? Jadi dikasih soal atau pelatihan apa? Kita Apa? pelatihan, Workshop. workshop dulu, Oke. kemudian ada tes tertulisnya. tes. Oh, gitu. Lulus apa enggaknya? Nah di situ Oh, bisa lulus lulus atau apa? enggaknya bisa juga lulus gitu bisa ya? enggak. Jadi dan itu sertifikasinya berlaku 3 tahun. Jadi memang kenapa 3 tahun? 3 tahun berikutnya harus update. Karena kan pernikahan, kemudian segala sesuatu termasuk bisnis itu kan bisa Berubah jadi ya. berubah. Benar, betul, betul. Makanya ada sertifikasi. Dan terus turunannya memang kebanyakan lebih fokus kepada pelatihan. Baik pelatihan finance, kemudian pelatihan adat. Contoh nih kita Palembang. Kan kalau ditanya adat pernikahan Jawa gimana? Nah, itu tuh kan belum tentu sehatam dengan Benar. teman-teman yang di Jawa. Benar. Nah, itu tuh bisa tukeran. Begitupun teman-teman yang di Jawa kalau ditanya, gimana ya yang bener, yang pakem orang Palembang ya, gimana? benar. Nah, itu tuh kebanyakan juga banyak yang kurang pas sebenarnya. Nggak salah sebenarnya, cuman karena mungkin minim informasi. Dan memang kalau kita, nah ini uniknya, kalau kita nggak ikut Hastana, itu harus ikut pelatihan A, pelatihan B, nyari sana iya sini, benar. harus bayar mahal kayak gitu. Nah kalau di Hastana rata-rata sih free atau biayanya tak mahal lah. Iya. Terjangkau lah. Oke, artinya ini selalu mengupgrade ya, maksudnya ini ilmunya gitu ya, sertifikat tadi kan, karena setiap tahun tuh pasti berubah ya. Iya, beberapa bulan terakhir pun kita agenda rutin yang satu bulan sekali itu kita adakan seminar ataupun workshop ya di level owner maupun level kru kita sendiri. Jadi kebutuhannya apa, misal soal service excellent ataupun hospitality segala macam, itu kan peruntukan untuk kru. Kita juga kasih ke kru dan itu tergabung yang bisa mendapatkan materi itu hanya anggota-anggota Astana. Nah ke depan ini pekan depan insya Allah kita akan coba juga untuk mengadakan seminar nasional, mendatangkan ketua Hastana langsung Di Hastana Indonesia Palembang? di Palembang insya Allah. Tapi ini untuk internal owner, hanya owner saja. Tapi juga terbuka untuk WO di luar Hastana insya Allah. Mau ikut boleh juga maksudnya? Boleh, Boleh, termasuk boleh. Bang Rian kalau gitu. mau ikut boleh. Oh iya. Langsung Mbak Yuna ini ketua kita langsung. Jadi kapan rencananya? Minggu Tanggal 9. Tanggal 9. tanggal 9 9 ya? Juli. Oke, nanti kita bakal bahas lagi ya. Boleh, boleh. Kita break dulu teman Pro 2, kamu boleh nanya, silakan bisa WhatsApp di 0816 1106 916 atau bisa live chat juga karena kita live dari YouTube Pro 2 RI Palembang. Kalau mau ngelihat langsung owner-owner hebat dari keluarga Babawi dan juga teman manten, silakan boleh cek di YouTube di Pro 2 RI Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu masih di sore ceria teman Pro 2. Kita masih ngobrol lebih dekat dengan Hastana DPW Sumatera Selatan, masih bareng ada Kak Igun dan juga ada Kak Wira ya. Ini kalau Kak Wira owner dari keluarga Baba WO dan juga ada owner teman manten ada teman manten Manten ya, bukan manten ya. manten ya. Ada Mas Ikun. Oke, nah gimana nih sejauh ini bisnis perweddingan di Kota Palembang? Karena kalau zaman dulu kan kata Kak Wira tadi untuk WO ini udah mulai rame kan setelah after Covid begitu ya. Betul. Karena sebelumnya mungkin orang-orang lama tuh panitianya pakai panitia di rumah gitu, atau mungkin kalau zaman dulu ada pagar ayu pagar bagus. Ya, Termasuk ya penyiarnya termasuk kan sempat kan. Iya, dulu yang saya- megang iya. tongkat Dulu gitu saya ya. pagar bagus begitu, tapi ternyata sekarang udah nggak ada lagi begitu kalau kan. dulu kan komandonya cuma dari MC. Bener. Nah, kan dulu kan. Jadi kalau aku lihat zaman dulu kan Termasuk Mas MC-nya Wira. kayak Oh ini senior. MC-nya kayak kerja banget gitu Iya ya. banget. Benar. Sampai Ditanya jam 2 semua kan. hal lah ya, ditanya semua hal, mengerti semua hal gitu ya. Terus gimana nih Wira kalau dilihat atau mungkin perkembangan bisnis perweddingan begitu ya? Oke, justru kalau analisa pribadi ya, mungkin tahun 2023-2024 setelah melewati fase Covid kan tumbuhnya eksponensial. Nah, eksponensial ini banyak mata yang melihat, wah, kayaknya keren nih kalau bisnis ini nih, anak muda, kemudian fresh graduate, kemudian atau bahkan ada yang menjadi pelarian setelah resign dari pekerjaan dan Iya, sebagainya. benar-benar. Daripada ribet dagang lain kayaknya nge-WO aja karena pernah punya pengalaman gitu kan. Dan rata-rata menganggap bisnis wedding itu mudah. Akhirnya buat tuh dari misal jangan misal ke saya ya, ada satu WO gitu ya. Ada satu WO, buat WO ada timnya 10. Nah, ternyata dari 10 orang itu 2 sampai 3 tim buat sendiri. Pasti kan ada yang fenomena seperti itu. Nah, buat tapi teman-teman semuanya itu dipastikan hampir rata-rata 70%-nya gagal di tahun kedua. Tahun pertama wah keren tuh. Aman, buka, ada klien. Ya kliennya temennya juga sih sebenarnya. Semua termasuk kami pun dari teman Sama, benar, gitu, awal-awalnya ya. Nasibnya juga sama tapi yang membedakan kan sebenarnya setelah buka ada banyak fase yang lainnya. Betul. Fase ngejalanin, fase mempertahankan, fase komitmennya ya. mengembangkan, fase menjaga, delegasi dan lain-lain. Nah, akhirnya itu yang tidak dilihat oleh teman-teman. Di Hastana sebenarnya kenapa sih banyak yang bilang kok Hastana ini nggak pelit ilmu. WO baru, WO lain kok kayaknya saling tukar informasi. Bahkan di grup itu ada kontak siapa marketing ini enggak? Ya, Kalian venue ini dapat nggak? harga gedung ini berapa? Saling share aja. Nggak ada yang takut karena yang kami pikirkan adalah kalau industri wedding di Sumatera Selatan khususnya di Palembang itu sehat, semua akan aman. Aman ya. Dan sebaliknya, kalau industri wedding itu nggak sehat, nah ini yang bahaya. Bahayanya itu bukan untuk dirinya tapi untuk kami juga. Berdampak Nah, ya. makanya kan kalau aku sering ngobrol nih sama teman-teman, buka WO itu bukan pernah jadi kru aja atau banyak temen, nggak cukup. Karena kalau bukanya gampang, nah next stepnya ini yang bahaya nih. Pertama, dia akan ngalami yang namanya psikologi finance mental atau mental duit. Nah mental duit ini dalam artian apa? Biasa megang uang 50.000, Terkejut dia. terkejut, terkanjat. Tiba-tiba megang 100 juta. Biasa beli cilok, jadinya yang lain beli stick. Biasa update di pasar, ini di mall di terus mall. kayaknya. Nah itu tuh kalau orang kaya baru atau uang kaget dan sebagainya dan tidak bisa amanah dan sebagainya itu akan habis, akan kelihatan. Nah yang kedua selain keuangan adalah yang namanya mental. Mental ada dua, pertama mental ke klien. Kalau klien pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 kayaknya fine-fine aja, nggak ada komplain, iya nggak apa-apa.
Tapi tunggulah klien ke-20, ke-30 itu mau Masya Allah. sehebat-hebat apapun kita akan ada Ada ketemu masalahnya masanya. ya, benar. Ketemu, akan ketemu. Nah disitulah kita mau belajar, memperbaiki diri atau mau berhenti. Nah kebanyakan teman-teman Tantangannya berhenti. gitu ya. Setelah klien ada yang namanya vendor, tahu sendiri mulut vendor. Benar. Paling takut sebenarnya vendor sesama vendor itu lebih bahaya dibanding vendor ke klien. Kenapa? Karena kalau vendor ke klien ya paling nyebarnya atau viralnya ya 1-2 hal. Benar. Kalau Tapi vendor kalau ke vendor, vendor, wow. aduh habis, bener. Nah yang terakhir adalah biasanya manajemen tim. Awalnya pasti rekrut dari teman ke teman, karena ngerasa dia ikut organisasi, ikut komunitas, yaudah, ayo bantu, iya sekali dua kali. Tapi kalau udah masalah tuh besar, ketika WO-nya udah besar. Benar. Kalau WO-nya baru sebulan 2, sebulan 3 masih aman. Masih aman. Tapi kalau sehari bisa 3, sehari bisa 5, Gitu ya. dan seterusnya. Masalahnya banyak ya. Banyak. Terutama ngadepin tim. Aha. Ini aduh nggak enak ya dengan si A. Karena Nanti temenan gimana tadi ya. dengan si B. Ada yang ini kan bagian gua, ini kan yang jualan gua. Nah itu tuh dramanya banyak. Kira-kira siap nggak teman-teman yang mau buka bisnis wedding organizer? Gitu. Artinya ini Kak Igun, setiap orang, semua orang bisa dong buka WO ya. Bisa aja. Bisa aja. Tapi apa mampu yang harus tidak. diperhatikan begitu? Ya salah satunya tadi yang sudah dijelasin sama Mas Wira tuh udah jelas. Beberapa komponen kayak mental tadi dan juga apa ya? Satu lagi itu positioning sebenarnya. Kalau dalam memulai bisnis WO itu harus dilihat juga. Ini kan pasarnya udah banyak WO yang bertebaran di mana-mana kan. Tapi mampukah mereka membuat ciri khas tersendiri? Misalnya kayak Mas Wira, keluarga Baba itu kan punya positioning tersendiri. Iya, ciri khas Ciri sendiri khas ya. sendiri. Saya juga punya tema tersendiri yang di Walimah Syar'i. Makna juga seperti itu dan lain-lain juga punya. Nah, mampu nggak mereka menimbulkan itu, memperlihatkan itu, memunculkan itu sehingga punya daya tarik tersendiri sehingga pasarnya juga masing-masing sama kayak pasar saya sama pasar Mas Wira itu berbeda. Benar-benar. Sama yang lain juga berbeda sehingga banyak alternatif yang bisa dipilih sama klien. Oh kalau aku mau nikah intimate, oh pakai ini aja. Kayak gitu. Oh kalau aku pengen nikah syar'i, pakai ini aja. Kayak gitu. Dan Kalaupun sama, Iya, benar. kalaupun sama pasarnya, kuenya masih banyak kok. ya benar. Bener. Benar. Iya banyak. Masalahnya rebutannya perangnya perang harga. Ya mau sampai kapan? Perang harga dibuat lebih murah, tapi ngendelnya setahun ke depan. Operasional habis. Habis. Malah kita akan boncos. Makanya hati-hati. Gitu. Oke. Ini kan kadang ada juga orang yang buka WO terus tiba-tiba besoknya udah nggak ada lagi begitu kan. Artinya ini kurang strategi ya. Ya nggak nih Balik bro? ke niat ya. Balik Ya, ke niat. Iya. balik lagi ke niat. Makanya kalau bisnis WO itu kan kalau 3 tahun yang lalu masih dianggap waduh bisnis sampingan, bisnis yang paling seksi nih, duitnya kayaknya banyak, banyak duit orang sebenarnya. Iya, nah Iya. bisnisnya kayaknya nggak ada matinya karena semua orang akan menikah kayak gitu. Tapi setelah dijalaninnya itu yang jadi PR. Nah, ini sedikit ilmu dari Baba nih ya. Boge, bagi inspirasi nih Bah, kenapa akhirnya terjun ya? Sebelum nanti ke Igun juga nih. Akhirnya terjun, kalau dulu kan setahu saya nih teman Pro 2, Wira ini perbankan begitu. Betul. Dan akhirnya fokus ke WO dan sampai sebesar ini keluarga Baba begitu. Boleh dong cerita inspirasi sedikit ke teman Pro 2 awal-awalnya gimana tuh? Kenapa bukannya harus bisnisnya WO begitu ya? Oke. Silakan. Jadi teman-teman semuanya, setiap kita nih kan punya perjalanan masing-masing, journey ibarat kata Journey, ya, ya. keren ya kata-katanya. Jadi journey orang itu kan beda-beda dan aku kayaknya tidak ada yang kebetulan. Jadi dari SMA, kuliah, tamat sekolah, kerja itu semua tentang manusia dan tentang publik. Aku dari OSIS, kemudian organisasi BEM, ketua BEM, kemudian relawan, jadi sales, dunia training, itu kan semua ngurusin manusia. Iya, Termasuk ya. jadi penyiar radio gitu ya. Nah, akhirnya kok bisa sampai ke
bisnis wedding. Awal muasalnya itu adalah gara-gara nge-MC dulu nih, nge-MC event. Dulu kan kayaknya jarang ya tentang MC wedding ya. Senior kan ngajaknya MC gathering, MC event, MC pameran dan lain-lain lah gitu ya. Nah, sampai pada satu titik ada satu senior karena ngerasa kayaknya lu nge-MC terus ya Wir, bisa nge-MC ya? Alhamdulillah bisa mbak, dikit-dikit gitu ya. Bisa nggak katanya, dia mau nikah, dia bilang bisa nggak MC-in mbak waktu itu. Oke, gimana mbak, aku belum pernah gitu kan. Nggak apa-apa, kan mudah, dipelajarin aja, cari teksnya di Google dan lain-lain gitu kan. Yaudah akhirnya pada tahun 2014 MC pertama kali wedding aku. Itu 2014 MC pertama kali ya. Senior. Dia bilang, "Yaudah nanti Mbak bayar deh," gitu. Padahal senior baik nih. Gak usah mbak, nggak apa-apa mbak. Itu ikhlas kasih kesempatan. Ngebantu ya. Udah jadi penyiar itu pada waktu itu. Nanti mbak bayar pakai ini nasi bungkus ya gitu. Iya, nasi bungkus. Pengalaman. Nanti, nah gini, jadi pengalaman pertama, yaudah nanti mbak bayar deh gitu. Oke, MC nih, tau nggak pertama? Apa? Baru buka, kan dulu inget betul, ditulis semua teks titik koma semuanya benar. dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam semua. Ketika pembaca Al-Quran ngaji gimana nyambinnya, yang ijab kabul seperti apa, itu aku tulis semua. Penyampaiannya Dan ya. pada saat pembukaan 5 menit pertama kertasnya jatuh bro. Kebayang ketika ngambil Gimana paniknya? Lah ngapoi. Ya Allah gitu kan. Nah, akhirnya pengalaman itu selesai. Terbang ya Mas ya? Iya, karena kan dulu kan di rumah-rumah, kebanyakan kan nikahnya di rumah-rumah, bukan standing AC, bukan di Kipas AC blower. sentral, bukan kipas ya, memang bener kipas airnya terbang lah kertas itu. Nah ini kayaknya belum pernah diceritakan di mana-mana. Terus ngomong apa jadi? Iya. Pokoknya adalah 5 kali 6 kali pengulangan kalimat yang sama. Paham lah ya. MC baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu. Nah, akhirnya singkat cerita selesailah sudah. Tapi percayalah teman-teman, sampai hari ini pun yang dia bilang nanti Mbak bayar ya. Hari ini enggak dibayar. Mbak sudah malu ke aku. Tapi alhamdulillah aku kalau Dapat ilmu seandainya ya. dulu nuntut, ayolah Mbak bayar Mbak. Kayaknya nggak sampai sebesar ini dan sampai di titik ini. Kenapa? Aku harus terima kasih karena beliaulah yang nganterin aku masuk ke dunia wedding walaupun dari MC. Akhirnya dari teman yang lain. MC Akhirnya dulu masuk, ya. MC wedding dulu. Masuklah rombongan MC Palembang. Cerita 2016. 2016 rombongan senior. Nah 2017-18 banyak senior tuh kan yang kebanyakan ngejob, lempar gitu kan, tapi nggak ada pot-pot. Ingat ya, pasti ingat. Ingat itu. Nah, jadi, tapi enaknya udah 17-18 tuh nggak ada pot-pot, potongan gitu. Akhirnya fee-nya senior itu untuk kita. Wah ngerasa bangga kan, ngerasa kayak ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya dibayar terus bisa ngejob di venue-venue Benar, gede, besar ya. venue hotel, kemudian bisa ketemu WO senior. Nah dari situ akhirnya belajar. Nah singkat cerita, tapi aku nggak berani langsung. Ada satu temanku bilang, kenapa nggak dibuka aja? Lu kan punya pengalaman. Nggak mau. Yaudah gini aja garansinya, buka aku jadi klien pertama. Oh iya. Ya, waktu itu dibayar satu orang kurang lebih berapa ya? 3,5 Satu kru. Enggak, semuanya Oh, 3.500.000. Oke. Iya, itu akar resepsi beda hari. resepsi ya. Nah, jadi sampai hari ini Berapa kru, berteman berapa kru? itu 6 Nah, kru. Jadi masih untung lah waktu itu. Lumayan ya, karena Iya. kan emang belum ada pengalaman mereka Betul. kan. Jadi job pertama selesai, 2 bulan berikutnya ya karena banyak pertemanan dan sebagainya. Akhirnya tahun kedua ngadep lah Mas Igun. Oh, Masya Allah. Mau belajar. Kan dari pertemanan mau masuk ke public ya. Jadi Mas walaupun belum punya pengalaman banyak tapi maulah gitu kalau ada job gitu kan bagi-bagi gitu. Silaturahmi kan salah satu tipsnya adalah silaturahmi ke senior-senior. Benar. Supaya kalau ada yang butuh WO-nya kami ya gitu ya. Dari sebanyaknya vendor banyak yang nolak.
kecuali teman manten. Wah. Karena dulu teman manten cuma jualan dekor. Iya. Jadi kolaborasi ya. Iya, kolaborasi dulu. Nah akhirnya dan juga aku waktu itu 2021, wah udah berat tuh. Perjalanan udah panjang dari 17 ke IPO 21. dia 2021. Akhirnya mengajukan resign Legit ya. dan dapatlah menghandle pejabat sekarang. Wah, influencer Masya Allah. dan lain-lain. Itu, Akhirnya masuklah radar teman-teman. Itu. apa nih yang jadi tetap konsisten? Apa yang harus diperhatikan begitu kan? Maksudnya ini kan pengalaman dari Kang Wira lah begitu ya. Betul. Bagaimana sih Kang ngelihat dari awal yang memang belum ada pengalaman, sekarang udah keluarga Baba udah besar begitu. Pesan ya buat teman Pro 2 juga sekalian begitu Oke. kan. Pesannya sederhana ini untuk mengingatkan saya juga adalah good business itu adalah good business owner. Jadi bisnis apapun mau kecil mau besar tergantung di bisnis ownernya. Kalau bisnis ownernya nggak mau belajar, bisnis ownernya nggak mau punya banyak pertemanan dalam artian network, itu nggak akan pernah besar. Alhamdulillahnya aku kayaknya dicuci otak ya. Diajarin bahwa kalau kamu pengen besar, carilah orang besar. Deketinlah dengan orang-orang besar. Mintalah doanya dari orang-orang besar. Makanya pada momen 2021 kan salah satu dan beberapa orang yang narik keluarga Baba sampai di titik hari ini adalah rata-rata para alim ulama, para ustadz-ustadz, para senior-senior kampus dulu. Doa-doa tadi ya. Doa-doa dan rajin silaturahminya. Wir di mana? Di sini, ke rumah, siap. Nggak ada yang berapa duitnya. Wir ini ada apa kegiatan. Berapa budgetnya ada gitu kegiatan. ya. Bantuin ya, oh siap. Siang malam nggak ada duitnya nggak pernah nanya. Oke. Ya namanya proses. Benar-benar. Tapi ada tujuan. Nah kebanyakan sekarang itu kan nggak mau proses tapi banyak protes. Tujuan tadi itu tadi ya. Besar Bener, besar perutnya gitu. Oke, kalau dari Mas Sigud gimana nih? Ini fokus juga ke perweddingan begitu. Kalau awalnya kan memang kayak cuman baju dekor begitu ya. Sekarang udah ada WO juga begitu, udah kru juga begitu ya. Gimana nih? Tetap konsisten untuk teman manten ya sampai sekarang. Apa sih mungkin rahasianya atau mungkin tips juga bisa dibagi ke teman Pro 2? Kalau saya sih sebenarnya bicara tadi, saya membaca pasar sebenarnya, kebutuhan atas circle saya sendiri dan juga beberapa teman tuh ada ketertarikan di pasar, bahwasanya ada konsep pernikahan yang salah satu alternatif, sehingga coba mengambil peluang di situ, yang awalnya memang dari dekorasi, baju dan juga make up, sampai akhirnya saya beranikan untuk menghandle dalam satu acara pernikahan yang punya tematik syar'i tadi. Pernikahannya terpisah dan itu juga dari orang-orang sekitar untuk mendorong untuk belajar, sehingga saya banyak belajar terutama sama Mas Vira kan. Karena kan saya kosong sekali soal WO. Aduh nggak tahu kalian berdua nih kayak sama-sama menyanjung nggak tahu nih mana. Ini benar. Wallahi ini benar, memang benar. Perjalanan kami memang seperti itu. Kayaknya sama-sama ini kalian berdua ini ya sama-sama. Di 2018 ya Mas kita ketemu ya. 2018 kita ketemu dan Mas Vira itu 18 loh, jauh kan udah lama berarti ya. Lama banget. Nah tapi saya belum sampai di WO, sampai akhirnya saya memutuskan untuk membangun tim WO. Saya tanya ke Mas Vira, kita belajar bareng-bareng, terutama saya banyak belajar ke beliau dan alhamdulillah saya memahami bahwasanya ini kebutuhan saya itu ada tersendiri, kebutuhan klien saya itu. Benar. Sehingga saya manfaatkan aja tuh peluang-peluang di situ, karena di hati saya juga saya ingin mungkin saya bukan ustadz, tapi saya mencoba untuk berdakwah di ranahnya itu. Jadi bisnis sisi lainnya adalah dakwah. Dunia akhirat ya Ustadz ya. Kita berusaha ikhtiar ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan membaca peluang itu aja sih sebenarnya. Oke, itu sih teman Pro 2 ya. Jadi apa nih yang mungkin kayak jadi pesan-pesan teman Pro 2 juga, bukan cuman kayak di nantinya pengen jadi buka WO juga nih, tapi di seluruh bisnis. Betul.
Atau mungkin cerita kalian naik turun lah begitu ya, atau gimana cara kalian menyikapi ketika lagi di bawah, terus tetap semangat, konsisten begitu. Kang Yura gimana? Kalau Wira pribadi ya, pertama harus ada tujuan atau garis finish. Karena akan capek, akan nyerah kalau tidak ada tujuan. Sama kayak kita disuruh lomba lari, tapi nggak ada garis finishnya. Aha, benar. Mau Mau hadiahnya ngapain? sebesar Iya. apapun nggak akan bisa kayak gitu kan sampai. Nah, masing-masing kan punya tujuan. Kalau kayak Mas Igun tadi pengennya dakwah ke semua lewat dari bisnisnya. Nah, dulu awalnya kan niat tuh kan kadang berubah ya Mas ya. Niat awal kami pribadi tuh adalah ngangkat derajat keluarga. Aha. Karena kan ya tahu sendiri Bang, hidup miskin tuh nggak enak. Benar. Hidup susah itu nggak enak. Nah, Banyak tahu. ya kan, nggak ada tuh cerita apa namanya makan di rumah makan apa, nasi itu kan 3 hari sekali makan, lauknya telur, ayam tuh dimasak mungkin untuk seminggu dan sebagainya. Nggak ada cerita yang nongkrong tiap hari ke mall dan sebagainya. Mewahnya kami dulu tuh adalah makan ayam fried chicken. Mewahnya. KFC. Iya, ini makanya nggak KFC, nyebut ya. brand. Iya, KFC. Mewahnya. Almas be, produk lokal. Ya, Pak. Iya, jadi Terus, mewahnya itu kan. Nah, sampai kan kita kan masing-masing punya keluarga besar. Termasuk keluarga saya itu paling tidak dianggap. Jadi antara ada dan tiada gitu kan. Oh, Akhirnya iya bener. Kayak lagu datang, ya. Ayo nggak datang Iya. nggak apa-apa Oh, gitu oke. kan. Sampai dari satu titik saya pikir kayaknya nggak Kayak nggak bisa dihargain sampai begitu ya. kapanpun. Ini harus berubah. Kalau mau berubah kayaknya cuman saya yang satu-satunya harapan Bisa begitu. yang bisa Tunggal merubah. soalnya. Karena tunggal. Karena kalau Ada kepacaan kau dewe, ya, keturunan, iya. nunggu privilege, nunggu warisan Nggak kayaknya nggak akan mampu Nggak ada, gitu kan, ya, nggak ya. ada. Nah makanya saya berjuang walaupun ya orang teman-teman di sekitar saya juga pasti tahu ceritanya. Tapi ketika capek, ketika lelah, oh ingat nggak enak ya. Dibilangin miskin, dibilangin susah tuh nggak enak. Nah, yang kedua memang yang paling benar tetap nyari circle dan guru. Kita itu tergantung lingkungannya. Serigala itu kalau akan berkumpul dengan anak domba, dia nggak usah lah lama-lama, dia akan kembali ke domba. Nah, kita kan tergantung. Makanya cari pertemanan, bukan milih-milih. Tapi berteman siapapun, tapi akan ada satu masa kita tuh akan butuh mentor, kemudian coach dan lain-lain. Makanya buat semuanya, terutama yang serius bisnis ya. Nah sama satu lagi, kalau bisnis ya, terus masih berharap jadi PNS, kayaknya gue usah bisnis deh. PNS saja PNS gitu. aja. Fokusnya kalau PNS bisnis gitu ya. Bisnis bener, nggak ada yang aku pun sama itu Nggak di bisa bab ya. nggak bisa 2 kaki, nggak bisa tapi nggak akan maksimal. Dan satu aku ditegur oleh Rex Marindo waktu itu yang punya warung abnormal, Wir sampai kapanpun bisnis sampingan itu hasilnya sampingan. Oh gitu. Yang kedua, kau ke kantor tiap hari, Heeh. tapi kau percaya gak ada waktu yang kau korupsi? Kau di kantor Iya. tapi mikirin bisnis. Benar. Itu Kira-kira udah korupsi zolim ya. dak kau? Korupsi dak kau? Oh iya. Kira-kira harta gaji yang kau terima Halal itu nggak? halal dak? Oke. Oh, sampai di titik aku, Sam. ya Allah melamun aku sejauh Iya. ini. Iya juga ya. Ya sudah. Nah ini bukan berarti nyuruh resign, bukan. Tapi cobalah Kondisi berproses dengan masing-masing. baik. Aha. Betul. Fokus intinya ya. Kalaupun memang mau berusaha, ya monggo diatur. Sudah Wira waktu itu habis. Iya. Mungkin apa nih event selanjutnya? Terus bagaimana kalau misalkan teman Pro 2 nantinya pengen gabung di Hastana kan? Karena katanya siapa aja boleh begitu kalau udah punya WO. Terus bagaimana mau gabung? Terus boleh lagi event yang bakal diadain nanti Hastana di hari apa? Katanya terbuka untuk umum juga kan? Iya. Boleh. Oke, teman-teman yang tertarik untuk bergabung di Hastana, jangan lupa kita hari Rabu nanti, tanggal 9 Juli ya Mas. Itu insya Allah tempatnya masih tentatif, namun nanti tinggal pantengin aja di Instagram kita, Hastana Sumsel. Di situ akan ada informasi terkait registrasi, pendaftaran, atau mau juga daftar menjadi anggota dengan beberapa syarat, karena memang
Syaratnya agak lama karena harus ada PT, harus ada rekomendasi. Iya, dan itu juga harus verifikasi. Verifikasi ya layak atau tidak. Verifikasi dari mana tuh? Ya kita dari Oke. tadi rekomendasi tadi, Rekomendasi. PT tadi itu diverifikasi semuanya apakah memang valid atau tidak, Oke. sehingga bisa diajak bergabung menjadi anggota Hastana itu sendiri. Dan nanti hari Rabu insya Allah ketua Hastana Indonesia langsung yang turun memberikan materi, isinya tentang apa Mas? Membangun tim WO, dan ini sangat basic dan fundamental tentunya dan cocok untuk kita semua yang ada di sini, terutama di bisnis jasa WO Palembang. Mungkin itu aja. Oke. Wira, ada yang pengen disampaikan lagi nggak? Cukup. Karena waktu itu udah habis. Terima kasih banyak sekali lagi buat Husni Wirya Kusuma, tentunya Tamang Pro 2 ini wakil 1 ya. Betul. Hastana DPW Sumsel, juga ada Igun Bagus Saputra, ketua bidang pelatihan ya. Tentunya nanti apa nih, kekecilan kayaknya tulisannya ya. Makasih banyak buat datang ke Pro 2 FM ya. Semoga nantinya tentunya Hastana tetap sukses, tetap bisa menjadi wadah perweddingan untuk khususnya di Sumatera Selatan nih, perweddingan bisa maju dan teman-teman WU juga bisa amanah begitu ya. Amin. Kuncinya amanah. Benar. Amanah, amin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai beli buat teman Pro 2 ya. Sampai di sini aku temenin kamu buat sore ceria untuk hari ini di Kamis 3 Juli 2025. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Bye bye.